Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan dari sapaan teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami pada hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami ingin membaca kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sertai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatunya. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Pertanyaannya adalah, di bagian mana sajakah Allah turut bekerja bagi kita? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti, saudara, segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan yang tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja, karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup yang percaya itu bebas dari masalah. Yang harus kita ingat adalah, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nahoda yang handal. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan selalu belajar untuk tetap bergantung kepada Dia. Jika masalah atau ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan juga yang harus kita ingat adalah dalam Ayub 5 ayat 17-18, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan mulus, seringkali membuat kita terlena, iman pun tidak bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita. Namun harus kita ingat bahwa yang pertama,
Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah, proses terlebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali kita segalanya, kita mau cepat selesai dan serba instan. Tetapi Tuhan mau agar kita menjalani prosesnya, karena Tuhan tahu kita mampu kalau kita percaya. Ada banyak contoh di Alkitab, orang-orang yang hidup dalam proses bukan serba cepat atau instan. Contohnya yaitu Musa, salah satunya. Musa ingin cepat menjadi seorang pemimpin, tetapi apa yang terjadi untuk dia menjadi seorang pemimpin? Tuhan harus membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tekuk. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Yang kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas dan yang tidak mau bekerja dengan keras. Jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi masa depan kita jika kita hanya tidur, malas-malasan, dan bersantai di rumah. Tuhan mau ada usaha yang maksimal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, pertanyaan terakhir adalah, kepada siapa sajakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu? Pertama adalah kepada orang yang mengasihi Tuhan. Di saat persoalan hidup datang dalam hidup kita, entah itu menyangkut keluarga, bisnis, keuangan, pekerjaan, ataupun pelayanan yang kita hadapi, pertama, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Dia? Seringkali kita marah dan diam, bahkan putus asa, tidak lagi mau berdoa, kita mulai tidak percaya. Disinilah kita dilihat. Apakah kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat semuanya diizinkan terjadi dalam hidup kita? Kedua, saudara, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah goyah sekalipun bisnisnya hancur, sekalipun persoalan rumah tangga tidak kunjung selesai, ataupun pelayanan mereka tidak ada perubahan, tapi dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman, bukan menjauhkan dirinya dari pelayanan. Dia tetap akan berusaha dan tetap bekerja karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan ini menjadi sesuatu yang baik, karena segala sesuatunya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, saudara, yakinilah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Selama kita tetap meyakini bahwa Allah tetap bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita, dan selamat kita mengimani apa yang kita yakini dalam hidup kita, bahwa Tuhan tetap mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Dan kami telah mendengarkan bahwa Engkau bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Di setiap kondisi dalam hidup kami Tuhan, Engkau tetap hadir dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk pelayanan yang dilakukan di GBKP Cilengsi. Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh majelis jemaat dan jemaat Tuhan yang ada di GBKP Cilengsi. Berkati juga pengurus PJJ dan juga pengurus kategorial, termasuk pelayan-pelayan KKR kami dan seluruh keluarganya. Kiranya Tuhan, dari pelayanan yang dilakukan oleh
saudara kami yang ada di GBKP Cilengsi, Tuhan Yesus Kristus tetap menjadi kepala di dalam pelayanan, dan dalam majelis jemaat ini juga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa, kami akan melewati hari ini, Roh Kudus tetap bersama dengan kami, kesehatan yang datangnya dari Tuhan tetap Engkau berikan, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk firman, untuk kehidupan yang masih tetap Engkau berikan bagi kami. Kami tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap berkarya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.